pertama kali ketemu di mana? Banyak banget yang kamu belum tahu. Iya. Oh ternyata Aduh, ya. jaim sekali. Aku pakai kaos ini, kaosnya almarhum. Terakhir belakangan sih beliau tuh hanya capek. Aku kepala keluarga, aku harus cari nafkah buat keluarga. Tapi aku nggak kuat. Ayah datang ya? Jagain kita. Kapan-kapan misalnya ke rumah kita lagi kalau bisa. Halo teman-teman, kembali lagi di Bicara dari Hati, Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber yang inspiratif yang akan berbagi kisah di sini untuk bisa menginspirasi kita semua. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube Comic 8 Revolution. Sebelum aku hadirkan narasumber hari ini, aku mau ngingetin kalian nih, siapa yang paling males sarapan? Aku punya solusinya, karena sekarang Dylan itu ada serealnya. Ini kombinasi rasanya ada Choco Crispy, ada karamelnya, dan juga krim vanilla yang milky. Tinggal satset, anti ribet. Dylan sereal yang anti ribet, bisa satset makan di mana aja. Kalau aku sekarang stok di tas, di mobil, jadi tinggal ambil, nggak perlu ribet-ribet lagi. Dylan sereal emang sereal kekinian, anti ribet. Kamu juga bisa langsung beli, langsung stok untuk di tas dan di mobil, jadi bisa dimakan kapan aja, di mana aja. Sarapan, Dylanin aja, coklat Dylan, enaknya bikin rindu. Oke, dan hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini ada istri dari almarhum Mas Gary. Halo Ica. Hai Mbak. Apa kabar Ica? Seneng deh. Iya seneng banget ketemu di sini. Happy sekali. Thank you. Makasih udah mau datang ke sini ya Ica. Sama-sama. Ini kan pas mau 40 harian. Ya, insya Allah. Dari waktu itu sampai hari ini, how do you cope? Gimana kamu ngejalanin hari-harinya gitu? Ya, jalanin aja. Berat sih udah pasti, Ya. sedih udah pasti. Cuma kan grieving orang beda-beda ya. Ya. Aku mencoba untuk gimana caranya untuk berdamai dengan keadaan. Ya memang harus ikhlas. Jadi jalanin aja karena kan I have to fight buat anak-anak. Betul. Harus terus beraktivitas, harus antar jemput anak-anak. Jadi aku jalanin, yang penting ada Allah, insya Allah bisa lah, nggak apa-apa. Ya manusiawi lah ya, up and down ya. Betul. Pasti, cuman aku ngeliat Ica, kamu cukup kuat gitu, maksudnya kan kelihatan ya gitu ya, kamu mungkin sangat-sangat mikirin anak-anak jadinya. Betul. Aku ngerasain juga. Jadi kita kemarin juga sempat jalan guys sebenarnya. Sempat jalan, sempat ngobrol-ngobrol. Jadi karena aku juga gimana ya ngomongnya ya. Mas Gary itu mungkin baru sama Diari Misteri Sarah itu kan baru ya. Tapi aku ngerasa dia itu udah jadi bagian kita udah lama banget. Yeah. Jadi ada rasa yang berbeda gitu pada saat kehilangan gitu. Maksudnya aku ngerasain aja, kita aja nih yang orang luar nih gitu, merasakan sekali kehilangannya, gimana kamu, istrinya dan anak-anak gitu. Ica boleh gak sih, ini kan kita mengenang beliau ya. Boleh cerita nggak, dulu itu pertama kali ketemu di mana? Nanti aku jadi sedih. Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu itu waktu di lokasi syuting. Sebenarnya bukan cinlok sih ya jatuhnya. Iya. Oh, syuting bareng nih cerita? Enggak. Oh, enggak. Justru aku tuh lagi syuting FTV waktu itu.
Terus salah satu temennya tuh ternyata teman aku juga lagi main syuting sama aku kan. Terus tiba-tiba dia datang terus kenalan. Aku tuh kayak ya biasa-biasa aja kan. Cuma aku tahu dia siapa. Dan everybody yang di lokasi tuh pada bilang, "Kamu ini loh ada ini." Iya, terus kenapa? Ada ini. Iya, terus kenapa? Kayak yaudah pada saat itu aku biasa aja. Nah terus dia udah mulai tuh Mbak PDKT gitu kan. Gercep ya. Gercep ya? Oh langsung Iya, nih. gitu. Iya, terus kayak kan aku zaman syuting itu kan pulang pagi, terus dia nungguin sampai pagi. Ya sudah, hati aku terenyuh ya. Oh ditungguin nih. Ditungguin sampai jam 6 nggak tuh. Terus kayak kok baik banget kayak gitu-gitu sih Mbak. Terus itu jalan bareng-bareng sama temanku dan ternyata tuh small world ya. Jadi teman-teman dia tuh teman-teman aku juga. Ya udah dari situ akhirnya ya sudah deh begitu. Ini tahun berapa? Tahun 2008 ketemunya. Tahun 2008. Terus berapa lama deketnya terus langsung memutuskan untuk menikah itu? Kurang lebih setahun. Oh, setahun. Dari awal pacaran tuh sekitar 3 Gercep ya? bulan banget. Dia tuh udah pengen yuk nikah yuk. Ah gimana? Aku tuh kayak tar dulu dong sebentar nih, kan belum totally, kita belum ya gitu. Aku kan orangnya bener-bener harus perfect gitu kan, maksudnya kayak nggak bisa langsung derut gitu, nggak bisa, jadi pelan-pelan ke screening dulu lah apa, kita harus gimana dulu, semua tuh harus dipikirin. Hah gimana? Boleh nggak nanti dulu kayak gitu-gitu Mbak. Jadi dia tuh kayak oh oke, nggak apa-apa, yang penting kamu tahu aku tuh serius, aku nggak main-main. Wow. Oke. Terus kayak ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, ada teman-teman lingkungan kita juga. Udah lagi langsung aja, wah Icahnya nggak mau nih, bukannya nggak mau, terus kayak sebentar ya, jangan buru-buru ya, ini kan masalah pernikahan bukan masalah gampang ya, aku bilang gitu sih Mbak awalnya. Oh, ini enggak apa namanya beliau itu aku udah kebayang. Iya, Keinget kebayang, dia kan? iya. Kebayang. Pasti yang Gercep menyatakan banget ya. Yang menyatakan cintanya pasti dia. Iya. Pertamanya inget nggak dia ngomong apa? Ada ini nggak ada treatment kayak dia ngapain gitu, ngajak kamu kemana pas pada saat menyatakan cintanya, atau enggak biasa aja gitu? Enggak, bukan kayak anak-anak sekolah ya, Iya. nembak gitu Iya. nggak ada kayak kamu mau nggak jadi pacar aku, nggak gitu banget. Jadi kita tuh lebih banyak sebenarnya nongkrongnya sama banyak kan, jadi Orang jarang yang ramai. berdua, tapi cara dia nge-treat aku tuh aku udah berasa banget. Oh oke gitu, udah dapet sinyal lah gitu. Gila, kebayang lagi dia. Iya kayak gitu sih. Jadi cepet terus langsung oh ya udah deh let's go gitu ya. Iya, ya jalanin aja karena dia orangnya juga kayak ya udah jalan, go with the flow aja. Jadi nggak usah yang nggak ribet gitu loh orangnya Mbak. Jadi ya udah jalan aja yuk gitu. Iya, dia emang. Lama-lama dia serius, terus dia tiba-tiba beli cincin ya berdua. Hah, Langsung gimana? gitu? Iya, tapi bukan kayak cincin nikah, bukan kayak biar samaan. Kapelan gitu ya? Iya lucu ya. Masa sih? Iya. Oh dia romantis ya ternyata. Sangat. Oh, iya. Tiba-tiba kayak kan aku itu nggak kos kan. Tiba-tiba tengah malam dia pulang syuting, terus ketok-ketok pintu, ngapain lagi tidur, terus ngirim bunga kayak gitu-gitu. Sampai itu dia balik ke lokasi syuting lagi. Iya, dia tuh romantis banget. Mohon maaf, itu zaman pacaran. Pas sudah menikah, sudah bisa nggak gitu lagi. Romantis, tapi sudah ya nggak kayak waktu pacaran. Oh ini ya effort lah ya dia Iya, kayak banget. cuman nggak nyangka loh aku. Itu romantis banget. Dia tuh bucin banget, Mbak. Masa sih? Asli. Gimana coba cerita. Bucin banget. Misalnya. Sampai pas dulu tahun berapa ya, waktu itu kan aku ada event brand hijab gitu kan di Bandung. Terus kan aku ajak temanku juga, temanku diundang, Kak aku numpang ya. Iya, bareng kita ke Bandung, dianterin lah sama asistennya sama almarhum juga. Terus temanku bilang, Kak sumpah ya Kak Gira tuh bucin banget sama kamu. Emang iya? Iya, jadi kan ceritanya aku tuh sekamar sama temanku. Aku bilang, ya aku nemenin ya udah nggak apa-apa, kan asistennya sama almarhum kan, kasihan gitu. Ya udah. Terus aku lagi ngobrol gimana sih kayak girl talk gitu kan malam-malam. Iya deh, gitu si Badi di WhatsApp. Bunda belum tidur.
kenapa sih Kak Giri nanyain mu pas sebelah-sebelahan loh kamarnya kayak gitu. Sumpah bucin banget deh Kak Giri. Kenapa sih gak nyampein aja ke kamar kayak gitu-gitu Mbak. Bucin Cemburuan banget. nggak? Iya banget. Masa sih? Iya. Emang iya? Sangat. Aduh pusing. Enggak, Iya. misalnya nih, misalnya apa namanya terakhir-terakhir itu masih suka cemburu kayak misalnya kamu ngobrol sama siapa gitu, cemburu gak? Sih. Masa masih sih? Banget, masih banget. Terus apa yang dia Cuma lakukan itu? semenjak aku punya anak dua, aku kan memang ngebatasin. Aku tidak jarang-jarang syuting film, sinetron gitu kan. Aku udah nggak. Memang lebih banyak kayak event, terus kayak endorsement gitu-gitu kan. Tapi kayak misalnya aku lagi ada kerja sama kayak gitu-gitu, terus kayak ada siapa? Ini, oh emang siapa kayak gitu-gitu? Kenapa sih? Aku bilang, halo, nggak apa-apa loh. Maksud aku ini bukan siapa-siapa kayak gitu-gitu Mbak. Cuma aku udah ngerti, paham banget maksud dia tuh ke arah sana. Oh, Kenapa sih? Kayak jadi gitu, aku nggak nyangka. Iya, berarti banyak banget yang kamu belum tahu. Iya. Oh ternyata Ada ya. jaim sekali kalau hidupnya lain. Gitu. Hatinya ya, maksudnya kalau aku bisa ngerasain dia itu orangnya apa adanya banget kan. Nah, Dan emang apa ya, kan kerasa ya kalau misalnya kita energi orang kan pasti berasa banget Iya, gitu. banget. Makanya kenapa akhirnya kita juga waktu itu mutusin ngajak Mas Giri untuk mau nggak gabung sama kita gitu. Itu juga karena apa ya, kita semuanya, bukan cuma aku ya, semuanya merasakan kecocokan itu gitu, kayak ngeklik kayak oh ini yang selama ini kita tunggu. Makanya kan kita bilang itu dia mawar ketujuh. Jadi emang pelengkap. Aduh pas banget, it's lucky number. Emang ya? Iya. Dia 7, aku 9. Makanya aku pakai kaos ini, kaosnya almarhum. Oh. Itu 7 lucky numbernya. Dia suka banget angka 7. Iya, jadi di DMS itu Mas Giri adalah mawar ketujuh. Dan sekarang hashtag kita selamanya 7 untuk selamanya. Iya. Jadi kita tidak akan nambah personil lagi. Kalau ada ya cuman ya mestinya kolaborasi aja gitu. Cuman udah berhenti di Mas Giri. banget. Angka 7 loh. Yes. Dan kan 40 hariannya Mas Tanggal Giri 7. tanggal 7 Pas ulang tahun. pas ulang tahunnya adik. Itu dia. Jadi ada cerita juga. Iya. Pas aku mau ngelahirin adik, kan aku sesar. Tawarin sama dokternya kayak kita bisa pilih tanggal. Ibu mau tanggal 6, tanggal 7, apa tanggal 11? 11 itu kan anniversary kita kan. 7 aja. Kenapa harus tanggal 7? Nggak apa-apa, aku mau tanggal 7. Ya udah deh, oke. Aku bilang, jadi itu 7 Januari 2017 angkanya dia. Bisa pas banget ya. Pas banget. Nggak cuman aku nggak tahu ya, kayak kemarin itu juga kan sebenarnya anniversary DMS yang ke-7. Iya. Kebetulan yang memang tidak kebetulan. Iya ya, Gimana kebetulan yang memang tidak kebetulan yang kita nggak bisa jelasin ya. Betul. Oke, Ica masih ingat nggak terakhir itu sempet ngobrol nggak sih? Dia sempet apa ada obrolan sama kamu gitu, kayak deep talk atau kayak lagi misalnya dia pulang syuting terus ngobrol berdua yang nggak dari yang apa ya, beda dari biasanya gitu. Masih ingat nggak? Terakhir belakangan sih beliau tuh kayaknya mengeluh capek. Oh, ngeluhnya capek? Iya, aku tahu dia dengan sakitnya memang capeknya luar biasa. Maksudnya udah capek bekerja, capek dengan semua penyakitnya yang dia harus tetap lawan karena dia merasa aku kepala keluarga, aku harus cari nafkah buat keluarga. Terus, tapi aku nggak kuat gitu loh. Aku tuh sampai kayak ya udah ya coba bunda aja bantu. Enggak. Bunda doain ayah aja. Bunda urus anak-anak aja sama urus ayah. Tapi kamu kasihan karena aku tahu detailnya seperti apa sakitnya. Ya, terus dokternya ya. Betul, dokter juga bilang tidak boleh capek, nggak boleh begadang bla 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 gitu. Nggak bisa ya, kamu tuh udah begini. Nggak, udah doain aja. Jadi ya dia hanya mengeluh karena dia memang sudah capek dengan semuanya. I'm so tired gitu-gitulah dia. Iya. Aku kayak ya aku udah nggak bisa ngomong apa-apa, jadi kayak ya udah terus saya maunya gimana, aku tanya gitu. Ya udahlah, Bismillah, doain aja udahlah, Bismillah, doain aja udah tuh kata-kata dia. Jadi aku sebagai istrinya kayak oh ya udah,
ayah yang tahu badan ayah tahu, ayah sudah tahu yang nggak boleh, ayah sudah tahu triggernya apa aja, ayah atur aja sendiri karena bunda udah nggak bisa ngomong apa-apa, aku bilang gitu. Jadi ayah tahu kalau ayah begadang, resikonya ini, kalau ayah begini lagi resikonya ini. Iya bun, udah gitu aja jawabnya. Emang harus benar-benar ekstra diatur ya, tidurnya nggak boleh kurang. Iya, Apa betul. namanya, terus kondisi liver ya, Wak? Kalau nggak salah ya? Sirosis. Itu kalau aku ingat, jadi kalau makan nggak boleh sembarangan, jadi itu semua harus rebus. Ya. Rebus, terus juga minum apa segala macam, dia udah ini, jadi disediainnya sesuai dengan apa yang di request. Betul. Dan nggak bisa banyak makan loh itu dia. Betul. Tapi anehnya Mbak, beberapa hari, semingguan lah sebelum beliau wafat itu, dia makan mie terus. Makan Pedes. mie? Makan mie pedes. Aku mau larang kayak, ya udahlah, marah lagi, salah lagi, aku diemin. Karena katanya kan kalau dia tahu bahwa kayaknya gue nggak lama lagi kayak gitu-gitu, biasanya emang dia melakukan hal yang emang dilarang. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Iya, itu bahaya sekali sama lambungnya dia. Itu setiap everyday makan mie. Setiap hari. Setiap hari. Setelah syuting sama Mas Demian di rumah makan mie terus. Masa sih? Kan di lokasi dijaga kan? Iya, nggak boleh. Sangat. Aku tahu. Di lokasi tuh kayak misalnya dia mau ngambil sesuatu gitu, Iya. Ngapain lu gitu. Rokok pun Terus nggak diumpetin jadi kan? iya, nggak jadi, nggak boleh. Jadi dia juga kayak nggak bisa ngapa-ngapain, makannya Karena nggak boleh dia lampiaskan airnya di rumah. gitu. Kan mie terus aku liatin, ayah makan mie mulu. Enggak, ya udahlah. Aku nggak mau debat kan. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, terakhir itu di apa namanya, di set film itu kan aku main juga ya, kan ada 5 hari. Aku cuma 4 hari. Jadi hari terakhir itu aku nggak ada. Nah, setiap hari syuting itu dia selalu pasang lagu aku. Pasang lagu aku yang mimpi. Terus dia pasang pakai speaker, kan keras banget. Gue bilang, Mas Giri apaan sih? Enggak, nih lagu mbak gua gitu. Udah denger belum gitu, canda gitu. Apaan sih Mas Giri gitu. Diputar terus lagu mimpi itu. Terus dia ngomong gini, Mbak doain ya. Doain. Aku bilang, aku yang doain. Oh iya, amin. Iya, kita pasti mikirnya udah itu. Doain ya. Iya, amin gitu, Mbak doain ya. Iya, amin. Tapi diulang-ulang sama dia. Kan kita pikirannya kayak, oh iya film ini. Iya. kita lagi amin. Iya, kan lagi dalam keadaan ini gitu, lagi keadaan apa namanya, syuting gitu. Cuman juga banyak orang yang nanya sama aku, merasa nggak sih ada yang berbeda gitu? Nggak ada sama sekali. Malah justru aku fokus ke teman aku. Ada satu sahabatku lah gitu. Jadi nggak sama sekali nggak ke dia. Terakhir itu malah justru Mas Gary masih bantuin aku di set itu. Dan dia apa namanya, capek kan, pasti kan itu syuting kan juga nggak sebentar ya, kan itu kan seharian gitu. Sampai lumayan jam 1-an kan, jam 2. Jadi dia tetap apa namanya, jadi waktu di lokasi itu ada yang terjadi, apa namanya, ada yang datang ngeganggu lah gitu. Mas Giri masih bantuin. Karena energi dia habis juga tuh kayak gitu-gitu. Iya. Karena kan aku sempat kayak, ya tolong bantuin ya. Udah gitu, nggak usah, capek ya, ntar bun, ya liatin dong, ini dong, kayak gitu-gitu sekali bercanda. Aduh, tenaga udah habis nih, nggak bisa. Dia bilang gitu, ya udah deh, aku bilang gitu, sekarang aku bercandain. Tapi ternyata memang dari dulu ya, kan orang kan banyak yang nggak tahu. Iya, dari keluarga sih. Dari keluarga ya. Ada turunan. Ica juga suka ini nggak? Kalau aku Ngerasain nggak bisa lihat, ngerasain bisa. Oh, berarti sering ngebahas dong di rumah? Enggak sih, lebih sering paling kayak minta tolong aja. Kalau aku di rumah digangguin minta tolong, soalnya kan aku bisa ngerasain kan. Ini apaan sih gitu ya, terus nggak enak ya? ngedenger, bukannya apaan sih, cuma kayak ya itu real aja gitu. Aku duh siapa sih ini berisik gitu-gitu, terus aku minta tolong sama dia, ya kenapa bun, tuh kasih tau deh teman kamu, aku juga ngomong gitu.
Kenapa Bu digangguin? Iyalah, siapa lagi? Tolong dong, aku bilangnya. Udah dibantuin sama dia dari jauh. Iya, dia tuh emang diem-diem ini loh. Gimana ya aku ngomongnya ya? Waktu awal itu syuting ya, Ica ya. Kalau nggak salah waktu itu yang kedua, bintang tamu kedua, dia sama Derry. Itu aku, jadi posisinya aku di bawah, Mas Giri tuh di atas sama Derry di beda lokasi gitu. Nah, mata gaib aku tuh ngelihat dia jalan-jalan, Mas Girinya. Mas Girinya. Jadi kayak patroli jagain gitu loh. Terus aku bilang, Mas Giri lo ngapain tadi? Dia kaget. Terus pas off cam ngobrol akhirnya. Kayak dia ngomong gitu, kok lo tahu? Ya kelihatan soalnya kayak lo ngapain gitu. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin emang ya beliau juga emang ada bakatnya dan emang dari lahir. Jadi dan mungkin mempelajari juga kan diam-diam gitu. Jadi dia tuh emang selalu mencoba untuk melindungi. Iya, dia tuh protect sama healer. Oh iya benar. That's why energi dia habis di luar. Oh. Jadi pas sampai rumah dia drain. Itu my job, tugas aku nge-charge dia lagi. Cuma kan aku as a wife yang harus ngurus anak pasti drain juga kan. Iya. Dan ya itu. Makanya dia kalau di rumah tuh lebih banyak tidur. Nah sekarang aku baru paham, baru sadar bahwa oh ternyata dia tuh tidur bukan karena mager atau apa. Ternyata memang energi dia tuh sudah habis di luar. Iya. Dia nggak mau kelihatan sedih, dia nggak mau kelihatan sakit, dia nggak mau kelihatan susah atau lagi nggak mood. Nggak mau, buat dia yang penting gue depan orang-orang happy, yang penting lo semua happy, gue nggak usah dipikirin. Itu dia. Jadi sampai rumah, this is your job, dia bilang gitu. Kamu, tugas kamu urusin aku. Di rumah dia gitu. Ini kamu baru menyadari baru berarti. Aku bilang, ayah boleh nggak sekali-sekali antar anak-anak, maksudnya gantian. Karena kan anak-anak adalah tugas kita berdua, bukan aku lagi sebagai seorang ibu. Kan anak-anak juga butuh pengen lah sekali-kali ayahnya, ayahnya ada di saat anak-anak berangkat sekolah. Tapi kan dia lebih banyak tidur karena dan sekarang aku baru sadar bahwa kenapa gue baru sadar sekarang kayak gitu-gitu sih Mbak. Dan ternyata memang gitu di luar. Sekarang ini kan udah 40 hari ya. Ada nggak yang masih belum tersampaikan dari Ica? Kalau misalnya ada kesempatan untuk ngomong lagi gitu ke dia, Ica mau ngomong apa? Apa ya? Mbak, apa ya? Aduh banyak banget. Salah satunya itu sih. Kenapa aku baru sadar bahwa dia tuh healer gitu. Sebegitu baiknya sama orang-orang di luar. Gitu. And I'm so proud aja. Udah. Itu aja. Dia tuh sayang banget sama Ica. I know. Apa namanya, selalu apa, kalau lagi syuting yang ngebahasnya kalian terus. Thank you Mbak. Dan aku tahu in my heart sampai hari ini juga maunya kan bunda sama anak-anak tuh bahagia terus. Jadi aku yang nangis. Kita boleh panggil, ada adek kan? Boleh ngobrol sama adek, boleh nggak? Boleh. Kamu kan kesayangannya adek. Iya ya. Iya. Ada selalu nyari ini dia. Udah gitu kita kembaran ya. Hah? Hai sayang. Ya, aku mana mau tisu dong? Malu deh. Ada tisu. Malu deh aku. Terus udah gitu nggak sengaja kita kembaran ya, Dek ya. Adek kan hari ini ulang tahun ya. Besok. Tanggal 7. Tanggal 7. Sekarang tanggal berapa sih?
Tanggal 5. Oh, tanggal 5. Tanggal 7 ulang tahun ya? Yang keberapa ulang tahunnya? 9. Yang ke-9. Happy gak? Happy. Kita kemarin abis ketemu ya juga kan? Kita ngapain kemarin itu? Kemarin. Mamam apa? Makan apa? Sushi. Sushi. Kesukaannya adek ya? Terus kemarin kita ngobrol apa aja? Ngobrolin Ayah juga ya? Manggil Ayah kan ya? Ayah. Manggil Ayah ya. Adek, gimana cerita apa sama aku? Boleh nggak sih diceritain sini? Boleh dong. Boleh. Kemarin gimana, Dek? Lupa. Ah, lupa. Kemarin kita ngobrol apa ya? Oh, ngobrol apa? Ngobrol ini ya, ngobrol apa namanya? Ayah datang ya? Nengok, iya. nengok ya? Yang Mbak bilang ya. Iya, kan adek kangen, ya kan? Terus, terus gimana? Gimana? Datangnya gimana? Mimpi. Oh, mimpi juga ada. Oh, mimpinya gimana? Mimpinya? Mimpinya Bunda lagi di kamar sama ayah. Bunda lagi beres-beres. Terus? Terus ayah berdiri aja. Oh, Liatin berdiri. Bunda. Ngeliatin Bunda. Lagi lampu. Lampu. Arahnya ke lampu. Oh, arahnya ke Oh, arahnya ke lampu. Terus nggak ngomong apa-apa? Enggak. Mukanya senyum. Oh, kayak biasanya ya gitu. Oh, terus berapa kali mimpinya waktu itu? Oh, sekali. Oh, 1 kali. Terus adek gimana? Dadah gitu. Enggak. Di mimpinya adek nggak gitu? Diem aja. Lupa. Oh, lupa, malu ya. Oh, oke. Ini aku tim kreatif udah nyiapin ada beberapa foto. Ini momen Ica ceritain ini lagi di mana waktu itu? Mana foto? Oke. Oh. Enggak apa. Sorry, maaf. Ini ini waktu di Bali. Ini di Bali. Kapan ini? Tahun kapan sih? Dek, 2000. sama Kakak Nando ya? Sama Kakak Nando ini? Tahun kemarin. 2000? Apa sih? Sama abang. Ini sama Kakak Nando ini. Sama ayah. Ini di Bali. Iya, di Bali. Lagi Jadi liburan. aku tuh sempat ngomong, biasanya kan kalau cewek tuh pengen foto gitu kan. Iya. Terus kebetulan juga ada dari fotografer juga ada yang mau ngajak kerja sama. Ya udah sekalian kan. Terus aku tuh mikir kayak kapan lagi momen-momen gini kan langka ya. Iya, Maksudnya apalagi ada kita- anak-anak ya. Iya, lagi ada anak-anak. Terus anak-anak kayak siapa almarhum, terus kakak, Bun, ntar kalau ke Bali nggak usah foto-foto gini deh gitu. Aku sempat ngomong gitu kan. Bingim ya. Aku sempat ngomong ini. Kalau udah nggak ada aja baru dia berasa. Aku sempat ngomong begitu. Maksudnya aku tuh nggak ada tuh dalam artian ini foto kalau misalnya kita udah nggak ada gitu, ini akan menjadi memori buat semua. anak-anak. Maksud aku Iya. tuh kayak gitu. Kenapa sih emangnya aku sempat gitu? Udah lah, ini kan kapan lagi? Gitu deh. Baru, Ya udah gitu ya. Apa gitu-gitu. Tapi ini lucu banget. Ini apa namanya fotonya itu nggak cuma sekedar foto kalau buat aku ya, tapi Iya, iya. bercerita gitu. Iya, betul, Gimana betul. dia gandeng kamu. Iya. Soalnya apa ya tuh? Oh, ada lagi nih. Oh, ini sama Ini kok ini ada sama abang. Kok ini juga ada ceritanya. Ini di mana? Jadi di Bali juga. Oh, di Bali juga. Tahun sebelumnya. Ini Mm-mm. ada lagi sakit, jadi Iya. muka ada yang renung gitu. Satu tuh karena kecapean panas kan. Kan kita Terus di tebing ada gitu. Malam-malamnya tuh berenang di jacuzzi. Iya, malam-malamnya Sama jadinya ayah. Oh, berenang. Terus masuk angin ya? Oh, demam.
Ya Allah kasihan, makanya mukanya gitu. Ada inget. Terus. Jadi moodnya nggak ada. Ya udahlah dipeluk aja sama ayahnya. Ya. Makanya mukanya sebel. Bukan mukanya siapa tahu Ngerasain. Iya, abis ini minta minum kan? Abis yang ini kan ada minta minum. Nah, ini ada lagi. Ya ampun. Lucu banget sih. Ini di Bali juga? Enggak, ini waktu di hotel apa Dek? Kita lagi staycation Oh, ya. lagi Jangan staycation. banyak apa kan Oh kita. iya, Oh iya, lupa apa dia. ya lupa. Wah, ini masih pada kecil banget. Ini ada kakak ya? Ada Iya, kakak kakak masih Dila. kecil juga. Sama adek, Iya. sama ayah. Iya. Ini ada inget nggak? Lagi ngapain? Lagi main apa? Lagi bercanda di kasur. Bercanda Ini kalau sama Ade apa lagi? Apa traktor terus dia ketawa perutnya digitu-gituin Gini sama. tangannya begini terus dikelitikin ada pelutnya. Gitu ya? Tapi lebih geli ada jadinya kegelian. Nah, ini. Nah, ini yang terakhir. Oh, ini kapan? Pas ulang tahun aku. Ica ulang tahun kapan? November tanggal 6. November tanggal 6 Ica ulang tahun. Pas tanggal 6. Aku makan-makan yuk, kan nggak ada acara apa-apa. Ya udah kita makan-makan aja. Ya udah. Gak kelihatan nih ayahnya. Kan Itu ayat. sebelumnya Nah, premier film Mbak kan? Oh iya tanggal 5. benar. Iya Iya sama benar. Ade kan. Oh iya. Nah, ternyata tuh abis beliin kado bunda ya sayang. iya. Beliin kado bunda. Abis ketemu sama Mbak. Harusnya Abis nggak ditukar orang ayah yang pilihin. kan kata ayah nggak apa-apa. Dia lucu banget. Ya. Iya dek. Hah? Iya dek. Itu terakhir makan. Oh. Setelah itu tanggal 6 abis itu sempat makan sama keluarga sama mama tuh sekitar 10 hari sebelum kejadian. Itu udah kelihatan beda sih. Cuma aku nggak nyangka kayak bakal begini. Cuma emang Iyalah. kelihatan dia nggak mau makan, males, jalan udah lunglai gitu-gitu sih. Aku pikirnya kayak mungkin lagi capek gitu. Mungkin karena kondisinya itu ya. Apa namanya? Karena ada beberapa ya kalau seingatku ya. Banyak ya? Kan beberapa Mbak. Banyak ya? Banyak banget yang dirasain. Dan beliau itu punya penyakit susah tidur. Sama aku ya. Yes, jadi aku tuh udah sering banget, ayah kalau mau tidur ini beban di kepala, di sini taruh. Nggak semudah itu, nggak kamu zikir, kamu apa itu apa pasang murotal atau Iya. apa, pakai tasbih segala macam, udah semua bun dicoba. Ya udah. Iya, pokoknya- karena ininya kalau Betul. nggak diem ini pasti. Aku tuh susah loh tidur juga. Mbak juga ya. Sama, jadi kayak agak lama gitu. Kecuali makanya kalau misalnya pas capek banget atau aku berasa ngantuk, ya udah aku tidur gitu. Maksudnya sebisa mungkin kayak Iya. ya gitu. Iya, Tapi untuk gitu tuh lama. susah ya. Berarti sama ya, ada Sama. kemiripan. Sama. Oh. Susah tidur ini makanya pas udah dia baru bisa tidurnya siang, ya udah tuh bisa bablas ya Dek. Siang tuh dari misalnya subuh seharian tuh tidur, siang bangun makan tidur lagi bangun sore gitu. Jadi dia kayak bayar tidur. Tapi kan jadi susah sih Mbak, jadi serba salah dia susah tidur, akhirnya kan ke livernya kan nggak boleh, itu kan jam tidurnya udah berantakan. Iya. Ayah juga waktu ke kamar Ade, ayah tuh kalau duduk di kasur Ade tuh langsung berdiri kayak sakit butuh bantuan Ade gitu lah. Iya, aduh susah nih, nggak ada sengaja. Oh, sengaja. Biar dibantuin. Manja ya. Ade Iya. udah tahu sih dari Ade kayak dalam hati kok dari kemarin bisa tuh berdiri sendiri, kenapa di kamar Ade nggak bisa? Ya caper ya. Iya. Pengen kayak Sama Ade. gini kayak gitu ya. Susah nih, udah bangun gitu manja ya sama Ade ya. Ya udah aja pas aja ya udah. Ada ingat nggak waktu apa namanya terakhir itu ayah sempat ngobrol apa sama Ade? Yang Ade inget, yang paling Ade inget. Terakhir. Yang terakhir. Bakal beliin labubu Bilangnya apa? labubu yang gede gitu kalau Oh, ada uangnya. iya. Ayah ngomong itu terus kalau setiap lagi pergi.
Oh ya, gimana bilangnya? Nanti kalau ada uangnya beliin labubu gitu. Iya, Yang gede, yang kayak apa sih? kayak pokoknya labu gede. Terus ternyata sekarang udah dibeliin. Alhamdulillah ada jalannya, ada yang kasih early gift juga. Oh iya. Ya, masih sahabat almarhum juga. Oh. He's watching over you guys ya. You know. Jadi ada beberapa wishlist dari almarhum. Alhamdulillah ada beberapa yang akhirnya kesampaian ke Ade. Ade waktu pas terima itu gimana? Gemeteran dia. WhatsApp aku pakai voice note kan. Bunda, gemeteran mukanya. Oh, aku bilang gitu, lucu banget. Ini Adek- soalnya yang ayah pernah bilang katanya gitu. Terus Ade kalau misalnya kangen sama ayah, Ade ngapain? Suka ngomong nggak? Iya, Ya gitu. iya kayak gitu. Kalau mau bobo ya? Bilang. Sering. So sering bilangnya. Nana. Sama bunda di kamar. Oh ngobrolin. Terus kita pernah bertiga ya deh ya. Pernah sempat satu kamar bareng-bareng. Terus kita nggak bisa tidur gara-gara bunda ketawa terus ya deh. Aku kalau ketawa tuh nggak bisa Gini. berhenti. Tuh kan. Oke, nggak boleh. Bunda kalau ketawa banget harus sampai nangis. Iya. Ketawa Berhenti nangis. kalau ketawa. Oh iya. Emang iya. Iya, gara-gara cuma satu kata aja langsung ketawa. Kalau tidur ngantuk aja. Harusnya kalau ngantuk tidur aja. Cuman gara-gara itu. Iya, terus aku ketawa. Aduh, nggak selesai. Habis itu langsung bahas. Sama ketawa kakak juga. Iya. Dibikin ketawa lagi. Langsung bahas ayahnya, langsung bahas. Aduh, Bun, kakak lagi nge-scroll kan. Kenapa, Kak? Apa? Kangen aja. Lihat foto ayahnya aja di HP-nya. Terus ngobrol. Aduh, gitu doang kakak ngomongnya. Sabar ya, Kak. Iya. Aduh, udah ngomong itu. Aduh. Aku tahu panjangannya apa tuh. Udah. Iya. Tapi anak-anak sempet ini nggak sih kayak yang si kakak sempet, maksudnya kan kamu mungkin konsul sama ibunya gitu, apa namanya? Aku begini, aku begitu. Ada sempat omongan nggak? Curhat, dia bilang kan pas kejadian itu di jalan dia udah gemeteran kan. Aku kayak nenangin kakak, udah tenang. Udah kejadian kita harus terima. Ini Allah udah kasih takdir begini. Nggak bun, aku enggak, kenapa enggak, ada bahasa andai kenapa enggak aku nggak nonton sama ayah pasti nggak bakal kejadian. Andai kan aja aku jalan sama ayah malam itu pasti nggak kejadian. Ya udah, aku bilang kakak udah sabar, udah takdirnya Allah, udah jalannya Allah, kamu juga nggak jalan sama ayah. Udah jalannya ayah harus pergi ke sana, udah jalannya ayah harus kejadian situ, ya udah. Ya nggak, aku nyesel selalu ngomong kayak gitu. Dia yang berasa deep banget tuh, karena emang pada saat itu Ada lebih. iya, nggak, maksudnya pada saat itu kan kamu lagi main, dia mengajak nonton. Ada lebih gemeteran, Bun, Iya, sampai nggak bisa ganti baju. Apa? Lagi main di rumah temennya. Oh, Ade lagi main di rumah Iya, temannya. waktu dikabarin ada langsung gemeteran, nggak bisa ganti baju. Ujung-ujungnya dibantuin ganti bajunya sama temen Ade juga ikut nangis karena Ngerasain juga ya. Oh, malah temen Ade yang lebih nangis. teman Ade yang lebih nangis dari Ade. Dia nenangin tapi malah dia yang lebih nangis. Sedih ya deh. Gitu. Terus si kakak tapi sekarang udah jauh lebih oke. Ya alhamdulillah, cuma kan biasanya kalau anak-anak lebih susah. Iya ya, maksudnya pasti butuh waktu Tuh, ya. kalau kita orang dewasa kayak kita cuma jalan, nonton, itu udah healing sebentar ya. Mau tangan kita kan benar-benar Keikhlasan orang dewasa pun juga kan kita nggak tahu, pasti akan ada waktunya dan setiap orang pasti berbeda ya. Betul. Gitu. Adek, kalau ini, Dek, kalau apa namanya, kalau malam, kalau kangen sama ayah, Adek mau ngomong apa? Tete. Kan ceritanya kalau misalnya ayah bisa dengar Adek, Adek mau ngomong apa ke ayah? Kayak ayah, Ade pengen bilang jangan
harus ngawasin kita terus. Oh, nggak harus ngawasin kita terus. Iya, Heeh. terus jagain kita. Sama kapan-kapan misalnya ke rumah kita lagi kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Oh, jadi ayah jangan ngawasin terus gitu. Enggak, maksudnya Maksudnya? Awasin kita terus. Oh, ayah jaga kita terus. Ayah selalu ada buat kita, maksud Ade. Ada. Masih ada kok. Nanti bulan puasa balik lagi. Selalu jagain. Selalu jagain dari Aku selalu bilang, Ade, ayah selalu ada di sini. Iya. Di sini, di hati semua masih ada, nggak bakal hilang. Iya, Dek. di hati yang ini juga ada. Sekarang bertambah lagi di hati aku. Ada bunda, ada kakak, ada adik. Iya, sekarang nambah di hati aku. Karena kalau pada saat kenal sama ayah, jadi keluarganya ayah, jadi keluarga aku juga. Ya kan kita bestie. Terus umurnya sama lagi. Umurnya sama lagi tuh. Kan? Emang ada putihnya. Iya. Adek ulang tahun ini mau kado apa? Apa yang lagi dipengenin? Belum tahu. Oh, belum Belum tahu. Kita nanti ini ya, kirim doa buat ayah ya. Iya. Oke? Kita kirim doa buat ayah ya. Kasih makanan buat ayah. Kasih apa? Makanan buat ayah di sana. Oh iya, Doanya. makanan buat ayah di sana ya. Ya. Lucu banget. Ini tadinya, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, tadinya nih kita syuting kan lebih siang. Nah kalau lebih siang syuting tuh Ade nggak bisa ikut. Nah kemarin waktu kita ngobrol, Ade bilang, jalannya. Bunda Ade mau ikut gitu. Terus akhirnya syutingnya digeser jam 4, akhirnya Ade bisa ikut. Ade happy. Happy ya? Dia tuh bimbang, tapi aku mau ketemu Tante Sarah, tapi aku sekolah gitu. Oh iya. Iya. Terus akhirnya seneng bisa kesini ya. Alhamdulillah Dek. Jalannya ya, Dek. Ada ya. di jalannya. Kan berarti kita akan didoain. Lagian sekarangnya juga belum belajar. Iya, belum belajar sih. Masih kayak pulang cepet juga. Oh iya iya. Pulang cepetnya jam 11. Jadi walaupun sekolah masih bisa ke sini. Gitu. Ya udah happy deh aku ya. Kita harus sering-sering sekali ketemu ya, Dek ya. Oke? Peluk gak? Oh, tanya. Makasih ya Ica ya. Aku. Jepit nih. Iya. Kasih ya, Mbak. Aku yang makasih dong. Ica juga. Aku nggak mau bilang Ica sama Ade harus kuat, harus nggak harus jangan nangis, ikhlas enggak. It takes time. Nggak mau. Aku bilang nangis aja. Bener. Mau ya kan? Diterima aja rasanya. Betul. Aku lagi nikmatin kok nangis anak-anak tahu. Di rumah, iya, dia juga Ade nangis. juga kadang nangis. Kemarin ya dia tiba-tiba ya nangis ya, Bunda. Bunda nggak lihat. Tapi itu sebenarnya waktu tidur nangis. Oh iya, kamu pernah bilang sama aku. Tapi kemarin juga. Oh. Kemarin juga lagi inget aja ya. Oh. Tapi Tante Hara bilang ada ayah kemarin. Dia jadi sedih lagi. Emang iya Yang katanya. gimana? Oh iya. Tapi pakai baju apa? Pakai baju apa, Tante? Pakai baju bagus. Pakai bajunya terang. It's good sign. Bagus. Ya udah senang di sana. Jadi pas pulang Ade sedih. Jadi kangen aja ya. Iya, ayah juga kangen. Ayah sayang sekali sama Ade, sama kakak, sama semuanya. Jagain bunda. Bilangnya itu. Jagain bunda. Saling menjaga ya, Dek. Iya. Saling menguatkan ya, Dek. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya Ade tiba-tiba pengen nangis, nggak apa-apa nangis aja. Boleh. Ya. Iya. Kapan aja, nggak apa-apa. Masuk kamar,
nangis sama Labubu gitu. Mungkin Labubunya basi. Ya juga lagi. Oke, Ica, terakhir mungkin ungkapin, misalnya mau ngucapin, ada nggak mau bilang terima kasih ke Mas Gary? Aduh, suka nggak kuat aku teh. Lekecek. Apa ya, 17 tahun itu nggak gampang ya Mbak. Ada up and down-nya, ada masa-masanya. Tapi yang pasti thank you so much buat semuanya. Thank you for everything buat ayah di sana yang udah sayang banget sama bunda. Jadi kemarin itu pas beliau udah pas banget dipanggil, itu kata dari keluarga yang bisa lihat juga, katanya dari roomnya almarhum juga sempat ngomong, ngebisikin, tolong sampaikan ke aku, sampaikan ke mama kalau aku minta maaf. Aku yang oke, aku nggak tahu, nggak, ya kita saling sayang saling cinta tuh udah pasti, cuma aku nggak tahu sampai sebegitu sayangnya almarhum sama aku gitu loh Mbak. Ya aku sampai speechless juga, nggak bisa ngomong apa-apa sih karena mungkin banyak kamera ya. Jadi ya aku speechless. Intinya 17 tahun ini sangat berarti buat hidup aku udah pasti, karena dari beliau aku banyak banget belajar sabar, belajar kuat, belajar menjadi orang lebih baik. Dan beliau adalah satu-satunya orang yang mengajarkan semua apapun itu pasti ada solusinya, Bun. Jadi pada saat aku down, pada saat aku lagi sebel nih sama almarhum, berantem lah gitu, lagi sebel-sebelan, tapi nyemangatin dia. Gimana ya, kan aku lagi sebel sama kamu, tapi kamu semangatin aku. Iya, semangat Bun, jangan nyerah Bun. Dan beliau tuh selalu bilang, Bun nggak boleh nyerah, apapun itu nggak boleh nyerah. Bunda bisa. Oh ya udah, nggak jadi marah kayak gitu. Jadi ya terus semua selalu bilang sama anak-anak pun begitu. Ayah udah berusaha yang terbaik, ayah berusaha dan ayah nggak pernah berhenti. Jadi ya terima kasih. Udah nggak bisa ngomong Mbak. Ica makasih banyak udah mau Sama-sama, main ke Mbak. sini. Ade juga makasih ya udah mau main ke aku. Nanti kita ketemu lagi. Iya kan ketemu lagi. Hah? Mau nggak? Kapan? Oh, kapan? Nanti kalau pas lagi Ade libur main ya. Kita main lagi ya. Ade bisa main ke rumah aku atau aku main ke rumah Ade? Doki. Apa? Mau ketemu dagingnya. Mau ketemu dagingnya Mbak Sarah. Oh, mau ketemu. Oh ya, oke. Namanya siapa? Namanya Dupa. Oh, Dupa, Dek. Umur 7. 7 tahun. Iya. Berarti dewasa, kalau manusia tuh Udah 40-an, Iya, udah tua itu dia. Dupa itu udah tua itu. lebih tuan Robi deh, Dek. tapi mukanya Lucu ya? kayak anak kecil. Iya, kayak anak Suka banget kecil. cerita. Bunda Tante Sarah tuh punya dogi loh, lucu banget gitu katanya. Iya. Ini aku ada hadiah buat Ade. Iya, ini ada hampers dari Dilan. Ini buat Ade. Dilan mah kesukaan Dede. Oh iya. Tapi filmnya Suka udah film nggak Dilan. ada. Oh film. Oh jangan sedih, nanti filmnya akan tayang ya, ditunggu. Makasih Tante. Sama-sama. Thank you. Makasih ya Ica ya. Ya Allah. Cinta sejati tidak akan pernah berakhir, bahkan jika terputus oleh kematian. Cinta sejati akan tetap tumbuh, tetap hidup meski sudah berbeda jalan kehidupan. Terima kasih sudah nonton Bicara Sarah Wijayanto. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Agis. Yeay. Agis.